Kita masih berbincang bersama dengan Robertus Yanuar Hardi, Head of Research dari Henan Putih Raya Sekuritas. Dan di segmen ini kita akan sampaikan beberapa saham yang direkomendasikan oleh Mas Robertus. Silakan, apa saja nih untuk pemirsa IDX Channel untuk menyikapi juga perdagangan hari ini di mana IHSG-nya juga masih bertahan di zona positif, Mas Robertus. Ya, kita melihat adanya beberapa emiten baik itu yang baru listing maupun yang udah lebih dulu existing di pasar itu masih cukup menarik untuk bisa dilakukan akumulasi pembelian oleh investor karena valuasinya udah cukup murah sekarang ini. Masih cukup jauh dari harga wajarnya kalau kita melihat seperti misalnya yang baru IPO ada saham yang atau perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan emas PT Arci Indonesia itu di harga IPO-nya kemarin bahkan masih cukup murah valuasinya hanya sekitar 8 kali, 9 kali PE ratio-nya. Sementara kita ngelihat laba bersihnya tahun lalu itu sekitar 1,7 triliun bandingin sama Bukalapak yang tadi EBITDA-nya masih minus 1,3 triliun. Tapi sekarang ya market cap-nya untuk Arci Indonesia ini masih lebih kecil jauh bahkan hanya sekitar 18-19 triliun aja. Jadi masih banyak peluang untuk bisa mengejar valuasinya lebih tinggi lagi karena kita melihat juga Antam misalnya MDKA yang bergerak di sektor industri yang sama, pertambangan emas dan juga mineral logam mulia ini juga punya valuasi atau market cap yang jauh lebih tinggi dengan nilai laba bersih yang juga tidak jauh berbeda sebenarnya seperti itu, Mas. Baik, mungkin batasan support resisten yang perlu dicermati apakah dengan kenaikan 1,42% hari ini kita lihat dari pergerakan ARC masih ada peluang untuk mengambil posisi beli. Dalam artian current price pun bisa kita riding. Ya, kalau kita melihat saham-saham yang baru IPO tentu belum bisa dilihat cukup signifikan dari chart atau grafik teknikalnya. Tapi kalau kita melihat sebenarnya lebih ke arah fundamental sih, lebih ke arah fundamental di mana valuasi ini masih cukup murah, hanya sekitar 5 kali di EBITDA aja untuk proyeksi tahun 2021-nya. Tentu ini menjanjikan potensi upside yang cukup menarik, yang lebih tinggi daripada downside-nya. Itu sih yang kita melihat dari segi valuasi fundamentalnya karena ya masih cukup murah juga, mungkin belum banyak investor atau investor yang melihat atau melirik saham ini karena mungkin baru listing juga masih perlu pembuktian. Tapi kita perhatikan aja gimana kalau misalnya sudah ada earnings rilis nantinya kinerja keuangan sesuai dengan periode yang di Maret atau Juni nanti, tentu kalau misalnya kita bisa melihat angka yang lebih baik akan bisa menjadi tambahan sentimen positif juga untuk Arci Indonesia. Baik, lantas seberapa besar potensial upside yang bisa dicapai dengan penguatan yang terjadi hari ini di 715? Apakah bisa mencapai level-level lagi ke 750-an misalnya? Oke, kalau kita melihat jangka panjangnya gitu ya berdasarkan valuasi, kalau misalnya kita memperhatikan valuasinya bisa menyamai daripada emiten yang lainnya misalnya di sekitar 10 kali atau mungkin 15 kali PE ratio, itu tentu target harga ada di kisaran 1000, 1100, 1200 kalau misalnya dapat difaktorkan dengan baik oleh para pelaku pasar. Tapi kita tunggu aja karena ini saham juga masih baru listing, baru seminggu 2 minggu terakhir. Kita nantikan bagaimana sambutan dari para investor terutama yang di secondary market ini untuk melihat kinerjanya emiten ini lebih lanjut seperti itu. Untuk posisi beli apakah current price atau buy on weakness? Ya tentu di harga sekarang ini bisa tetap untuk bisa dilakukan akumulasi pembelian secara bertahap. Kita melihat juga karena valuasinya masih cukup murah, jadi potensi downside-nya itu sebenarnya lebih terbatas daripada upside-nya itu sendiri. Baik, itu dia. Berarti current price boleh cicil beli, peluang-peluang ada tembusan ke 100-an, ke 1000-an begitu ya, Mas Robertus. Betul. Baik, itu dia. Tapi butuh bagaimana ini waktu yang akan menjawab ke depannya terkait dengan kinerja dari Arci sendiri. Oke, itu dia untuk Arci Indonesia Tbk. Selanjutnya ada AKR Corporindo yang Anda rekomendasikan ini. Apa yang mendasarinya nih kira-kira nih? Ya, kita melihat sebenarnya juga AKR ini masih belum begitu difaktorkan lahan industri yang begitu luasnya 1.300 bahkan sampai dengan 3.000 hektar yang terletak di kawasan ekonomi khusus sudah mendapatkan status KEK di Gresik waktu itu di Jawa Timur. Pekan lalu sudah mendapatkan status KEK sehingga
ya kita melihatnya masih belum cukup terfaktorkan di dalam pergerakan atau nilai harga sahamnya sekarang ini. Ya, kita melihat sih di valuasi yang sekarang ini masih PE ratio-nya bahkan mungkin bisa di bawah 10 kali aja. Dengan EV EBITDA juga sekitar 7 kali. Tentu ini kedepannya masih menjanjikan pertumbuhan potensial upside yang masih lebih tinggi daripada downside-nya, karena kita melihat seiring dengan penetapan status KEK, kawasan ekonomi khusus di JIIPE, kawasan industri JIIPE di Gresik, Jawa Timur ini bisa meningkatkan penjualan lahan industri, di mana kuartal 1 kemarin udah jual sekitar 14 hektar. Freeport juga udah konfirmasi akan mendirikan smelter tembaganya di situ, sehingga diharapkan juga ke depannya masih akan ada beberapa tenan lain yang bergabung untuk mencapai target sekitar 30 hektar tahun ini sampai dengan 45 hektar tahun-tahun berikutnya, seperti itu. Itu dalam bentuk recurring income atau memang beli putus sebenarnya kalau kita bicara mengenai kawasan industri? Kawasan industri kan ada dua hal, ada yang sewa, ada yang beli. Betul. Jadi kedepannya memang Freeport ini masih sewa, tapi dengan opsi untuk membeli. Demikian juga dengan yang lainnya itu akan diharapkan bisa melakukan pembelian dibandingkan dengan penyewaan. Seperti yang udah terjadi di beberapa tenan yang sudah ada, sepertinya ini masih akan menjadi yang sesuatu yang menarik adalah penerapan daripada insentif pajak yang diterapkan oleh pemerintah melalui penerapan kawasan KEK ini, penerapan status KEK ini yang ditunggu oleh banyak investor, baik itu industri manufaktur, otomotif yang membutuhkan lahan industri begitu luas, seperti itu. Oke, sekarang tidak jauh berbeda pada saat opening tadi 3090 atau bergerak stagnan untuk pergerakan AKR Corporindo. Bagaimana dengan support resisten? Ya, kita justru melihat lebih ke arah fundamental, di mana target harga kita di kisaran 3.800 sampai 3.900 tahun ini itu cukup wajar, karena dulu kita melihat harga 5.000, 6.000 itu sebelum mereka punya lahan industri. Jadi kalau sekarang udah punya lahan industri, harganya masih jauh di bawah itu, tentu masih belum cukup terfaktorkan dengan baik oleh para investor, sehingga kita harapkan untuk bisa mencapai level itu kembali sih seharusnya bisa lebih visible, karena kalau dulu belum punya lahan industri, hanya distribusi BBM aja bisa mencapai harga 5.000, 6.000, tentu kita harapkan hal yang sama kalau misalnya udah punya bisnis baru yang lahan industri yang lebih besar seperti itu, Mas Pras. Tapi ya kita bisa lakukan akumulasi beli karena di level 3.000 itu juga support yang cukup masih kuat untuk bisa menopang. Tentunya kalau misalnya bisa menembus kembali level 3.100 itu bisa dilakukan peningkatan kembali untuk akumulasi belinya, seperti itu. Baik, berarti ada beberapa poin yang perlu dicermati. Current price boleh sambil melihat pelemahan akan tercapai sampai dengan 3.000, kemudian ada 3.100, kita juga masih ada peluang, justru itu adalah sinyal ya bahwa penguatan akan berlanjut dari pergerakan AKR Corporindo. Baik, ada peluang target price 3.800 sampai dengan 3.900, pilihan investasi kami kembalikan kepada pemirsa IDXena untuk Archie, kemudian AKR Corporindo. Selanjutnya dari perbankan ini, Bank BCA ya? Iya betul, Bang BCA. Bagaimana? Sebenarnya kita melihat hari ini mungkin nggak begitu baik pembukaannya, tapi kita melihat sih ada support yang masih cukup kuat nih. Misalnya ada di kisaran 30 ribuan sampai dengan 29.900. Itu kalau misalnya bisa bertahan di atas itu, potensi untuk kembali menguji level misalnya 31.000 sampai dengan 32.000 paling dekat, atau misalnya dalam jangka menengah itu 33.200 masih akan bisa tercapai dengan baik. Terutama kalau misalnya kita berharap akan adanya perbaikan di dalam penerapan PPKM darurat ini, akan bisa membawa perbaikan di dalam aktivitas perbankan masyarakat begitu ya ke depannya, kalau misalnya penyebaran virus ini bisa lebih terkendalikan, terutama Bank BCA yang memiliki exposure cukup besar di kredit korporasi. Ini tentu akan sangat-sangat berharap banyak dari rasio vaksinasi yang semakin meluas, terutama untuk kalangan pekerja, sehingga pekerja bisa kembali lagi bekerja dengan produktif, dan juga penyaluran kredit ke segmen korporasi ini bisa lebih meningkat lagi untuk itu. Oke. Singkat saja terakhir, Excel, Axiata ini bagaimana? Ya, Excel juga sama, karena kita di zaman PPKM darurat ini tentu konsumsi data lebih meningkat ya. Kalau kita perhatikan sekarang ini mungkin pembukaannya tidak begitu bagus, tapi ada support yang bisa kita perhatikan, ada di level 2520, 2500 itu bisa menjadi
buy on weakness untuk Oke. kembali menguji 2.800 atau bahkan tertinggi untuk beberapa waktunya lagi di 2.900 sampai dengan 3.000 seperti Baik, itu. berarti menarik sebenarnya dari beberapa emiten yang disampaikan untuk jangka pendek maupun menengah sampai dengan akhir tahun paling tidak. Tadi Archie sampai dengan 1.100-an, kemudian AKR Korporindonya bisa sampai dengan 3.900, sementara Bank BCA bahkan untuk jangka menengahnya 33.200-an. Sementara untuk Excel Axiata mencapai 2.900 sampai dengan 3.000. Pilihan investasi juga kami kembalikan kepada Anda pemirsa IDX Channel. Mas Robertus, terima kasih banyak atas waktu dan analisis serta rekomendasi yang sudah diberikan begitu untuk pemirsa IDX Channel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy, Mas. Sama-sama, sehat selalu. Terima Baik, kasih. terima kasih.